Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas budidaya perairan. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi praktikum kelima tentang morfologi dan organ-organ dalam ikan herbivora pada praktikum ichtyologi. Nah, mau tahu kan siapa saja orangnya? Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Ikan herbivora menurut Purnama Ningtyas dan Didik pada tahun 2013 ialah ikan yang mempunyai tingkat trofik 2 sampai 2,5 serta yang banyak memanfaatkan plankton dan makrofita sebagai bahan makanannya, sehingga ikan herbivora ini paling banyak dijumpai di daerah litoral hingga pelagis. Ikan herbivora ini juga mempunyai kemampuan tinggi dalam menyesuaikan fluktuasi kesedapakan yang ada. Ciri ikan herbivora yaitu mempunyai gigi yang tumpul dan halus, lambungnya pendek, ukuran ususnya lebih panjang daripada ukuran badannya, dan memiliki tapis insang yang panjang dan rapat. Contoh dari ikan herbivora yaitu ikan baronang dengan nama latin Siganus guttatus, ikan gurame dengan nama latin Ospronemus gurami, dan ikan kakatua dengan nama latin Scarus rivulatus. Pada saat akan melakukan pembedahan ikan, yang pertama harus kita siapkan yaitu alat dan bahannya. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu ikan segar, alat untuk membedah, sarung tangan yang terbuat dari karet atau plastik, alat untuk membedah, dan juga penggaris untuk mengukur usus ikan. Nah, pada alat pembedah itu terdapat yang namanya spatula. Apa sih spatula itu? Spatula adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan jaringan ataupun organ pada ikan. Dalam percobaan membedah ikan, biasanya dimulai dari anus terlebih dahulu. Jadi kita harus menggunting lurus dengan gunting bengkok dari anus. Jadi anus ini kita gunting, selap. Nah, ketika udah sampai di sini pektoral, kita potong ke atas, selap. Nah, kemudian setelah itu kita kembali lagi ke anus. Nah, dari anus yang kita potong ke atas, selap. Nah, sampai ke garis lateralnya ya. Nah, ketika sudah kalian potong sampai bentuk huruf U gitu garis potongannya, kalian buka si dagingnya itu ke atas biar bagian dalam ikan tersebut bisa terlihat jelas gitu ya, secara jelas. Nah, kemudian setelah itu kalian keluarkan organ-organ dalam ikan menggunakan spatula dengan sangat hati-hati supaya organ dalam ikan tersebut tidak hancur. Oke, setelah dilakukan pengeluaran isi organ tubuh ikan dapat dilihat bentuk dari lambung, usus, dan juga gonad. Pada lambung ikan berisi material yang dikonsumsi oleh ikan tersebut seperti tumbuhan air, alga, dan lain sebagainya. Sedangkan pada usus ikan seperti yang diketahui bahwa ikan herbivora memiliki usus yang lebih panjang daripada ukuran tubuhnya dengan perbandingan 1 banding lebih dari 3 kali ukuran tubuhnya. Sedangkan pada gonad, menurut Jusmali pada tahun 2017 dalam Jurnal Ichtyologi Indonesia mengatakan bahwa gonad adalah alat kelamin yang mana pada ikan jantan akan menghasilkan sel sperma dan pada ikan betina akan menghasilkan sel telur. Selanjutnya, untuk mengetahui ikan berdasarkan makanannya dapat dilihat dari insangnya. Pada ikan herbivora umumnya memiliki tapis insang yang mana ukurannya relatif kecil dan juga jarang-jarang. Menurut Kamal 2009, ikan herbivora mempunyai usus yang lebih panjang dibandingkan dengan ikan lainnya dikarenakan bahan makanan nabati lebih susah untuk dicerna seperti ruminansia yang memakan rumput dan memerlukan proses yang berulang dalam pencernaan. Kemudian, gigi ikan herbivora mempunyai tipe gigi yang pemotong yang berfungsi untuk memotong alga atau makanan yang berada di permukaan substrat. Menurut Pamungkas 2012, ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam tubuhnya, sehingga ikan air laut cenderung kehilangan air di dalam tubuhnya melalui proses osmosis. Dan insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam di dalam tubuhnya, berbeda dengan ikan air tawar. Ikan air tawar itu aktif menyerap air melalui proses osmosis karena konsentrasi garam di dalam tubuhnya tinggi. Dan insang ikan air tawar aktif memompa garam ke dalam tubuhnya, dan ginjal akan memompa kelebihan air sebagai air seni.
Salah satu contoh ikan air tawar yaitu ikan nila. Ikan ini dapat hidup di dataran rendah berair tawar hingga perairan yang bersalinitas tinggi. Selain di air tawar, ikan ini juga cocok untuk dikembangkan di perairan payau atau tambak yang bersalinitas 0-40 ppt. Ciri-ciri pada tubuh ikan nila yaitu berbentuk bulat atau memanjang pipih. Pada bagian badan dan sirip ekor terdapat garis boros. Dan yang terakhir, pada punggungnya itu terlihat lebih tinggi. Selain itu, ikan nila juga menggunakan ekornya untuk bergerak. Sirip dada, sirip perut, dan penutup insang yang keras digunakan untuk mendukung badannya. Menurut Mujalifah tahun 2018 dalam jurnalnya, anatomi pada ikan nila terdapat beberapa sistem. Di antaranya yaitu sistem penutup. Di sistem penutup ini ada sisik, kelenjar racun, dan kelenjar lendir. Lalu pada sistem otot. Pada sistem otot ini ada sirip, insang, dan penggerak tubuh. Selanjutnya pada sistem pencernaan. Di sistem pencernaan ini terdapat rongga mulut, lambung, usus, dan organ tambahan. Organ tambahannya ini misalnya kelenjar empedu atau pankreas. Selanjutnya yang terakhir, sistem reproduksi. Pada sistem reproduksi ini terdapat organ kelamin atau gonad. Selanjutnya adalah ikan bandeng. Ikan bandeng memiliki tubuh yang memanjang dan bersisik. Dan ini banyak ditemui di wilayah perairan yang banyak ditumbuhi oleh tanaman bakau. Ketika sudah beranjak dewasa, ikan ini hidup di laut dangkal maupun di laut yang dalam. Ketika ingin bertelur, ikan ini akan kembali ke perairan payau untuk bertelur. Makanan alami ikan ini yaitu klekep, lumut, ganggang, dan juga plankton. Selain itu juga, ikan ini memakan tanaman yang seperti benang, tidak kasar, dan telah membusuk. Ikan ini memiliki garis memanjang dan penutup insang sampai pada bagian tengah ekornya. Selain itu juga, ikan ini mempunyai sirip dada dan sirip perut yang dilengkapi dengan sisik tambahan yang cukup besar, serta mata yang tertutupi oleh selaput bening. Tubuh ikan bandeng terdiri dari beberapa jenis organ dan sistem organ yang menyusun tubuhnya. Salah satu sistem organ yang menyusun tubuh ikan bandeng adalah hati, limpa, gonad, gelembung renang, dan juga kantong empedu. Ada pula organ lain seperti ginjal dan gelembung renang yang berfungsi untuk mengukur kedalaman air. Nah, organ-organ tubuh pada ikan bandeng ini terdapat di bagian bawah tubuh ikan bandeng, atau biasa kita sebut dengan ventral. Ventral adalah bagian bawah tubuh pada suatu organisme. Di samping itu, ada pula organ-organ lain seperti saluran pencernaan, hati, kantung empedu, dan juga limpa. Tapi limpa merupakan salah satu organ yang sukar untuk diamati, karena posisinya terhalangi oleh lemak dan hati yang berada di antara usus ikan bandeng.